Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita membahas kembali dalam silaturahim kita ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab tahrim al-uquq wa qati'atur rahim, yaitu haramnya melakukan kedurhakaan dan memutuskan tali silaturahim, yang masuk di hadis ke 339, yaitu kemarin 338, saat ini kita masuk ke 339. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga menambah kecintaan kita dengan umat Rasulullah SAW. Pas di bab ini, kalau kemarin kita masih berbicara tentang bagaimana bahaya dosa besar bagi mereka yang durhaka, dan pekan lalu kita bahas tentang termasuk minal kabair adalah yasubbur rajulu abahu, yaitu seorang yang mencaci orang tuanya. Dan sudah kita jelaskan maksud seseorang mencaci orang tuanya sendiri, yaitu tentang durhaka. Dan sekarang tentang silaturahim. Kebetulan juga pada pagi ini juga silaturahim safari subuh ini dua, safari subuh satu dan juga ceker masuk. Alhamdulillah, ini insya Allah menambah kuatnya hubungan kita sama umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan di situ, an Nabi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qati'un. Qala Sufyan fi riwayati yakni qati'ur rahim. Dikatakan di situ, mohon maaf kepada jemaah, sebelum kita menyampaikan lanjutannya, ini mobil dengan nomor B1182 RKH agak digeser karena mobil Pak Camat nggak bisa keluar. Ya, sekali lagi, mobil dengan nomor B1182 RKH agar digeser karena Pak Camat mobilnya nggak bisa keluar. Demikian. Ya, ini dikatakan dari Jubair bin Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, qati'un, orang yang memutuskan. Qala Sufyan fi riwayati, dalam riwayat Sufyan mengatakan yakni maksudnya qati'a rahim, yaitu qati'a rahim, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini hadis sangat pendek sekali. La yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Berkata Jubair bin Mut'im, saya tidak jelaskan, nanti insyaallah lain waktu, tentang Jubair bin Mut'im, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islamnya itu agak belakangan. Dia masuk Islamnya itu antara perdamaian Hudaybiyah, ada antara setelah perdamaian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, dan sebelum Fatu Mekah, baru dia masuk Islam. Artinya di tahun sekitar tahun ke-5 Hijriah, tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Dan beliau ini, kalau kita baca ceritanya panjang. Salah satu yang terkenal, beliau ini aslinya dulunya yang ditunangkan atau bakal menikah dengan Aisyah sebelum Rasulullah menikah dengan Aisyah. Jadi orang Mekah, dia sudah mau bikin besanan, yaitu dengan siapa? Keluarganya, dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi anaknya ini Jubair, si Mut'im ini udah mau menikahkan, nanti kalau udah gede dia mau nikahin sama Aisyah Jubair. Ternyata Rasulullah dapat wahyu menikah dengan Aisyah, jadi dia nggak jadi. Tentunya ini adalah bahasa kita calon suami dari apa? Aisyah. Tapi tentunya karena dapat wahyu nggak jadi. Ini, dan beliau Jubair bin Mut'im ini meninggal pada tahun 59 Hijriah. Khilaf di antara ulama sejarah. Ada yang mengatakan tahun 56, ada yang mengatakan tahun 57.
Ada yang mengatakan tahun 58, ada yang mengatakan tahun 59. Antara tahun 56 sampai 59 Hijriah beliau wafat. Tentunya perbedaan seperti ini wajar karena memang zaman dulu jarang orang perhatian dengan kematian seseorang, kecuali orang itu betul-betul mentok sebagai Abu Bakar, sebagai khalifah, itu akan ketahuan. Tapi kalau dia nggak punya kedudukan yang istimewa, biasa-biasa saja seperti sahabat lain, itu kadang-kadang terjadi khilaf karena tidak ada yang mencatat. Jadi tahun 56 Hijriah sampai 59 Hijriah. Dan beliau juga bilang, dia ada yang mengatakan dia punya anak 2, ada yang dia bilang punya anak 3, yang laki-laki, yang perempuan dan itu perempuan banyak, tapi laki-laki ada yang bilang anak beliau yang pertama namanya Abdullah, yang kedua namanya Muhammad, yang ketiga namanya yaitu Abu Bakar, atau salah satu beda. Ada yang bilang anak lakinya 2, ada yang bilang anak lakinya 3. Khilaf di antara para ulama sejarah, itu hal yang biasa. Mu'allif Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menganggap anaknya 2. Yang paling besar namanya Muhammad, maka di situ disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin an Abi Muhammad Jubair bin Mut'im. Berarti dia anak yang paling gede Muhammad. Tapi riwayat yang lain bukan Muhammad tapi Abdullah. Jadi ada yang mengatakan anak lakinya 2, anak lakinya 3. Artinya perbedaan seperti itu hal yang biasa. Karena zaman dulu belum ada sensus atau kartu keluarga kakak. Jadi memang hilaf, ini hal yang biasa. Nah intinya beliau meriwayatkan hadis sebanyak 60 hadis, tidak terlalu banyak riwayat. Jubair bin Mut'im hadisnya hanya 60 hadis. Beda dengan sahabat yang Abu Hurairah 3.000 lebih, 5.000 lebih. Nah, dia hanya 60 hadis. Salah satu hadisnya yang terkenal dari riwayat Jubair bin Mut'im, ini hadis yang kita baca. Ini hadis, salah satu hadis yang sangat terkenal dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, yaitu salah satu hadis yang paling terkenal diriwayatkan oleh sahabat Jubair bin Mut'im, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Jubair bin Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah. Kata-kata la yadkhulul jannah bukan berarti selamanya. La yadkhulul jannah tidak masuk surga bukan berarti kekal di neraka, bukan. La yadkhulul jannah dengan kata-kata tidak masuk surga dengan mudah, tidak masuk surga dengan gampang. Masuk surga tapi sulit, masuk surga tapi susah, masuk surga tapi mungkin di neraka dulu. Itu kalimat la yadkhulul jannah. Jadi kalau kalimat kata la yadkhulul jannah nafi di sini bukan menafikan habis nggak mungkin masuk surga, bakal neraka selamanya, enggak. Sama dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Kata-kata tidak beriman bukan berarti kafir. Tidak beriman, la yu'minu imanan kamilan, artinya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ini kalimat la itu nafi singkat, bukan berarti menghilangkan semuanya. Sama juga la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dicintai melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anak dan seluruh manusia. Maksudnya la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Artinya tetap beriman, cuman kurang sempurna. Begitu juga la yadkhulul jannah, tetap dia masuk surga, cuman susah, ribet, mungkin masuk neraka dulu, mungkin ada siksaan dulu, dia masuk surga tapi sulit, susah. Tidak masuk surga dengan mudah siapa? Qati'un. Qati'un itu orang yang memutuskan. Fa'il dari apa? Qata'a yaqta'u. Qati', qata'a itu memotong, memutus. Qati' orang yang memutus. Jadi orang yang memutuskan silaturahim susah masuk surga. Susah masuk surga. Jadi kalau mau gampang masuk surga,
sambung tali silaturahim. Jadi yang kita lakukan setiap Sabtu subuh kita datang ke sana kemari, niatkan untuk silaturahim. Makanya dinamakan masjid Safari Subuh ini majelis ta'lim silaturahim. Dari berbagai macam DKM, sholat, masjid bergabung dari beberapa wilayah. Itu kita berjalan, setiap perjalanan kita, langkah kita yang kita gunakan dalam rangka menyambung tali silaturahim sebenarnya adalah langkah-langkah untuk gampang masuk surga. Karena memutuskan itu sulit, berarti menyambung menjadi apa? Mudah. Insya Allah mudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat saja kita bahas apa sih makna silaturahim, pengertian, hakikat dan cara mudah memaafkan kalau memang terjadi pemutusan silaturahim. Pengertian silaturahim secara bahasa, silaturahim ini berasal dari dua kata, silah dan rahim. Yaitu silah artinya hubungan atau sambungan, silah. Rahim artinya peranakan. Ini kalau kita apa? Di dalam rahim itu apa? Rahim itu adalah peranakan. Jadi kalau digabung silaturahim maka menghubungkan tali kekerabatan terhadap saudara yang ada hubungan apa? Darah. Itu namanya silaturahim. Jadi yang benar dalam bahasa Arab itu silaturahim, bukan rahmi. Kalau rahmi itu bukan rahim, beda. Rahim itu adalah rahim, silaturahim. Cuman kan kita kadang-kadang susah ngomong apa? Silaturahim. Akhirnya kita bilang silaturahmi. Tapi sebenarnya bukan silaturahmi. Yang pas adalah silaturahim. Ada mungkin rahmi. Kalau kata rahmi itu mungkin diambil dari kasih sayang. Jadi silaturahmi berarti menyambung kasih sayang. Berarti kalau silaturahmi nggak mesti ada hubungan darah kayak kita ini silaturahmi. Tapi kalau hubungan kita dengan saudara kita, dengan kakak, dengan bibi, dengan paman, namanya apa? Silaturahim. Karena kita menyambung persaudaraan yang ada hubungan nasab, hubungan darah, silaturahim. Tapi kalau umum namanya silaturahmi. Tapi nggak apa-apa udah sekarang. Silaturahmi, silaturahmi itu sama aja, mau keluarga silaturahmi, tapi maksudnya paham itu ya, menyambung tali persaudaraan yang ada keluargaan atau menyambung tali kasih sayang. Jadi silaturahim ada yang silaturahim umum, yaitu yang dilakukan karena berdasarkan agama, tidak melihat dari hubungan nasab darah, tidak ada, itu umum. Ada silaturahim khusus, ini kerabat. Ini yang berhubungan dengan menjaga ponakan, keluarga, itu khusus, itu silaturahim khusus. Ada silaturahim dengan non muslim, artinya menggabung satu keluarga, baku berkumpul, mau muslim non muslim gabung, silaturahim juga menjaga hubungan baik sesama manusia. Maka dikenallah sekarang silaturahim ukhuwah diniyah ukhuwah wataniyah basyariah, itu hubungan silaturahim semua. Jadi tidak perlu kita bahas jenis makna daripada silaturahim. Hakikat silaturahim ini apa? Bukan yang begitu cepat membawa orang masuk surga, itu bukan silaturahim dengan orang yang baik sama kita, itu sudah jelas. Yang paling cepat itu orang itu berusaha musuhin kita, kita berusaha ngedeketin. Itu tuh yang paling besar. Makanya Nabi bilang dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil, bukan orang yang disebut menyambung silaturahim bil mukafir, yaitu menyambung hubungan orang yang sudah baik. Pak Haji baik sama kita, terus kita jaga, itu bukan silaturahim, itu memang wajib. Antum akan tercela sekali beliau baik sama kita, tapi kita putusin, itu sangat tercela. Itu sudah gak dihitung, silaturahim itu udah lebih dari silaturahim. Harus kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Tapi yang menjadi istimewa, walakin al-wasil, tetapi yang namanya wasil, yang menyambung tali silaturahim itu adalah alladzi idza quti'at rahimu wa shalah.
Orang yang putus silaturahimnya dia berusaha nyambung. Nah, itu luar biasa. Ada kejadian masalah terjadi, kita musuhan, kita tidak berusaha, terus saya berusaha mendekati supaya orang itu jadi baik, jadi silaturahmi nyambung lagi. Itu yang namanya wasil. Jadi wasil itu adalah orang yang berusaha mendekat walaupun orang itu sudah memutuskan tadi silaturahmi. Kita datang ya ke rumah fulan silaturahmi, dia kayak nggak suka sama kita, apa kita datangin biar dia jadi baik. Nah itu tuh mendatangi orang yang apa? Yang sudah memutuskan untuk kita sambung. Itu yang namanya apa? Orang yang menyambung tali silaturahim. Kata-kata menyambung berarti ada kata-kata putus. Menyambung, kenapa disambung? Karena putus. Karena sudah putus silaturahim, saya sambung. Nah, itulah. Kalau kita ini bukan menyambung seperti tapi apa? Menjaga. Karena kita sudah bagus, silaturahim kita sudah bagus, kita adakan hubungan silaturahim seperti ini, maksudnya dalam menjaga hubungan silaturahim kita yang sudah bagus dijaga. Tapi kalau sila itu adalah yang memutuskan terus kita menyambungnya. Nah, ini luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat menjaga silaturahim kita. Bahkan yang putus bisa apa? Terjalin lagi. Ini adalah silaturahim. Semoga kita semuanya betul-betul mendapatkan kemuliaan bagi orang-orang yang bersilaturahim. Amin ya rabbal alamin. Dan haram bagi orang yang memutus silaturahim. Apalagi sudah datang bersilaturahim kepada kita mau menyambung, tapi kita berusaha memutus. Ini perbuatan yang luar biasa, sangat tercela di hadapan Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih, la yahillu lil mu'minin an yahjura mu'minan fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang mukmin tidak tegur sapa dengan seorang mukmin lebih dari 3 hari. Fa in marra bi thalath falyaqul, dikatakan kalau sudah lebih dari 3 hari atau sudah 3 hari, falyaqahu falyusallim alaihi, maka hendaklah dia menjumpainya dan mengucapkan salam. Artinya orang musuhan sama kita tidak tegur sapa, pas ketemu dia salam, berarti dia sudah mengajak untuk apa? Damai. Berarti kita sudah mengajak untuk menyambung silaturahim. Fa in radda alaihi salam faqad isyaraka fil ajr. Kalau dia ketemu, dia mengucapkan salam, maka dijawab, maka keduanya mendapatkan pahala. Wa illam yarud alaihi faqad ba'a bil itsmi wa kharaja al muslim minal hijrah. Dan kalau dia mengucapkan salam, yang mengucapkan salam kagak jawab, maka yang memberikan salam dapat pahala dan terlepas dari haram. Sementara yang enggak jawab salam dapat apa? Dosa karena dihitung qatir rahim. Jadi ini tentunya menunjukkan bahwa permusuhan itu haram. Berbeda pendapat itu biasa, tapi kalau sudah bermusuhan ini hukumnya haram. Nah ini tentunya harus kita jaga silaturahim. Insya Allah dengan wasilah safari subuh ini betul-betul kita menjadi apa? Ukhuwahnya kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, bagaimana agar mudah memberi maaf? Kadang-kadang kita ini kalau sudah putus silaturahim susah ngasih maaf sama orang yang bermusuhan dengan kita. Bagaimana caranya? Ada beberapa yang dari Quran dan hadis, diantaranya supaya kita gampang memaafkan orang lain. Yang pertama, ketahuilah memaafkan adalah sifatnya Allah. Kalau kita cinta sama Allah harusnya mengikuti apa yang Allah lakukan. Maka yaitu itu berdu khairan au tufuhu au ta'fu ansu fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Pemaaf. Maka kalau kamu memang hamba Allah harusnya suka apa? Memaafkan. Kita ikuti. Sering kita apa? Baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Kenapa kita bilang baca itu tapi kita nggak suka maafin orang? Berarti itu belum memaknai, belum mengikuti apa yang diperintahkan Allah SWT. Jadi kalau kita mau memaafkan, ingatlah memaafkan ini hal yang sangat disukai dan dicintai Allah. Yang kedua, pengen memaafkan orang, kenapa? Karena ingin mendapatkan maafnya Allah. Karena kalau orang yang gampang memaafkan saudaranya, Allah pun mudah memberikan maaf kepadanya atas kekurangan-kekurangan di dalam ibadahnya.
tapi orang itu sulit memaafkan orang lain, Allah akan mempersulit untuk memberikan maaf kepada orang itu dari kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu." Apakah kalian tidak mau Allah berikan ampunan kepada kalian? Jadi artinya kalau mau dikasih maaf atas kekurangan-kekurangan kita dari Allah, maafkan juga saudara. Jangan cuma minta maaf doang, tapi minta maaf, ya Allah ampuni kami, maafkan kami, tapi ngasih maaf orang kagak, maka Allah akan. Jadi Allah bilang, apakah kamu mau dapat maaf dan ampunanku? Maka berikan maaf kepada saudara. Jadi kalau kita nggak mau maafin orang, harus kita ingat tuh, berarti kalau saya nggak mau maafin orang, berarti jangan-jangan Allah juga nggak memberikan maaf kepada kita. Jadi ini adalah resep-resep kalau supaya kita mau mudah memberikan maaf kepada orang lain. Yang ketiga, memaafkan itu adalah sifat para nabi dan rasul, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu para rasul terdahulu, kalau mereka dizalimi, bukan mereka sekedar memaafkan, bahkan mendoakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini adalah cerita-cerita bagaimana para nabi dan para rasul dulu suka memberikan maaf. Jadi memberikan maaf adalah sifatnya Allah. Memberikan maaf adalah salah satu supaya Allah maafkan kita. Memberi maaf adalah sifat para nabi dan rasul. Maka kalau kita tidak memaafkan saudara kita yang melakukan khilaf kepada kita, maka ini tentunya akan mengurangi perbuatan kita, mengurangi ampunan Allah untuk kita. Yang keempat, itu adalah sifatnya orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau orang yang bertakwa itu suka maafin orang. Karena sifat salah satu orang bertakwa wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang suka memaafkan orang lain. Jadi Ustaz, orang Masya Allah sholatnya rajin, baca Quran rajin, tapi susah banget maafin orang. Nah ini berarti ketakwaannya perlu dipertanyakan lagi. Karena salah satu ciri orang bertakwa wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian yang kelima, memaafkan akan menambah kemuliaan. Tidak ada orang maafin orang jadi rendah. Tidak ada orang memberikan maaf menjadi hina. Justru dengan memaafkan orang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yanqusu malu min shadaqatin. Tidak akan kurang sedekah yang kita keluarin, seduit yang kita keluarin sedekah tidak akan kurang, kata Nabi Muhammad. Seperti dikatakan oleh kiai kita tadi. Enggak ada cerita orang miskin gara-gara banyak saat dulu ini orang kaya tapi sekarang jadi bangkrut, habis sedekah nun. Tidak ada. Justru yang bakhil itu hati-hati, siap-siap jadi Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kata Imam Ali, orang yang bakhil walaupun kaya sebenarnya udah miskin. Sebelum miskin udah jatuh miskin dulu. Orang mau keluarin duit mikir, sekian tuh padahal duitnya banyak, udah miskin dulu, udah ketakutan mau keluarin duit. Jadi jatuh miskin sebelum mau beli makanan yang enak tuh. Saya fulus miskin, jadi makannya pun akhirnya tempe masih mahal kan? Makannya benar ya kok bikin. Izin Habibana, ini ada lagi trouble nih. Ya. Mobil Yaris B2467 TRP, ya. B2467 TRP. Kali ini Pak Kepala KUA Papua mobil Yaris B2467 TRP Yaris, ya, tolong digeser. Iya, la yanqusu malun min sadaqatin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Fatasaddaqu, maka bersedekahlah kalian. Ini yang bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'fu 'abdun an madlamatin, dan tidak ada seorang hamba, seorang yang memaafkan orang lain yang berdali biha wajhullah, karena mengharap pahala dari Allah, illa rafa'ahu Allah biha 'izzan, kecuali Allah tambahkan kemuliaan kepada orang yang memaafkan orang lain. Jadi tidak ada orang yang memaafkan menjadi
rendah hina, justru yang suka memaafkan tambah mulia. Wala yaftahu abdun baba mas'alatin, tidak ada seorang hamba yang membuka pintu minta-minta. Jadi minta untuk pribadinya, minta untuk apa? Pribadinya. Tidak ada orang yang meminta-minta illa fatahullahu alaihi baba fakrin, kecuali Allah bukakan pintu kefakiran. Tuh, semakin kita sering minta, semakin fakir kita dibikin oleh Allah SWT. Semakin kita menjaga diri untuk tidak meminta untuk pribadi, ini semakin Allah muliakan kita. Tapi kalau antum meminta untuk orang, boleh. Kita minta sekarang untuk sumbangan ke Palestina, itu bagus untuk orang lain. Saya minta itu untuk fulan, kenapa? Karena saudara saya, kakak saya orang miskin, saya nggak bisa bantu, lalu saya minta, itu tidak apa-apa. Tapi minta untuk apa? Pribadi, yang ini merupakan apa? Sesuatu yang menyebabkan kita jadi fakir. Orang yang suka minta-minta nggak tambah kaya, tapi tambah fakir. Paling tidak biasa diminta-minta di mana-mana jadi kaya. Kelihatan hartanya kaya, tapi jiwanya miskin. Jiwanya apa? Miskin. Jadi sekali lagi, tidak ada orang yang memaafkan orang jadi hina, tapi malah menjadi mulia. Maka kalau kita ada orang yang salah, dia mengakui kesalahannya dan kita lihat dia tidak akan mengulangi, berikan maaf kepadanya, karena itu akan apa? Menjadikan kita mulia. Jadi inilah cara-cara untuk mudah memberikan maaf kepada orang lain dan jalan menuju surga. Jalan menuju surga kalau kita suka memaafkan saudara kita. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma huwa illa ma ra'aitu ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahli muslimin ghishan wa la ahsudu ahadan ala ghairin a'tahu Allah iya. Ini kan gara-garanya orang itu ceritanya panjang bahwa dia ini kata Rasulullah termasuk ahli surga. Masuk surganya gampang orang ini. Akhirnya waktu ditanya apa amalan, amalanku biasa seperti kalian, nggak ada yang lebih. Hanya saja aku ini nggak ada nggak ada kebencian dengan saudaraku sendiri. Nggak ada kebencian. Aku nggak pernah tidur kecuali aku sudah maafkan semua kesalahan-kesalahan saudara. Dan aku tidak pernah hasut, tidak pernah iri dengan apa yang Allah berikan kepada saudara. Saudara aku dikasih kaya raya oleh Allah, saya nggak iri dengan kaya yang Allah sudah kasih. Allah pasti memilih yang terbaik, pasti Allah mengatakan ini yang pantas dikasih. Saya tidak pernah iri dengan kekayaan yang Allah berikan atau dengan apapun yang diberikan kepada saudara saya. Itu luar biasa. Dua amalan. Pertama, bersihkan kebencian, hilangkan dendam, maafkan saudara kita. Yang kedua, jangan pernah iri dengan apa yang Allah berikan kepada saudara kita. Ngapain iri? Kalau kita iri, kata para ulama, berarti antum protes dengan Allah. Seakan-akan kok Allah ngasih dia, saya enggak. Berarti kita protes dengan perintah atau dengan kehendak. Atau berarti antum menuduh Allah enggak adil. Oh bisa dia dikasih, saya enggak, saya iri dengan dia. Berarti antum menganggap Allah tidak berlaku adil. Mestinya saya juga dapat seperti yang dia dapat. Ini orang-orang yang susah masuk surga. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau kamu kerja bareng dengan si fulan, dengan fulan, tiba-tiba dia dikasih rezeki lebih, kamu tidak, maka jangan kamu ngiri, tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya dihindarkan dari ujian. Saudara saya dikasih lebih hartanya, berarti ujian itu berat. Orang itu gak semua sukses dikasih ujian harta. Bahkan kata para ulama, orang itu lebih banyak gagal diuji dengan kekayaan, tapi berhasil diuji dengan kemiskinan. Jadi jangan dipikir kaya itu gampang. Kalau iman gak kuat, habis kita. Terbawa dengan kekayaan, baik miskin, maksiat, itu kalau gak kuat. Makanya antum dikasih sekarang itulah yang terbaik. Jadi jangan pernah orang miskin berharap saya kalau kaya cowok mesin saya bangun 4 lantai. Kalau kaya itu belum, tapi kalau sudah kaya, oh gak gampang. Makanya kalau kita melihat orang-orang kaya bersedekah, orang-orang kaya beramal soleh, oh itu luar biasa. Selamat, dan itu adalah ujian yang berat, dia lolos. Antum jangan nyamain kayak dia, saya kalau kayak dia juga begitu, belum.
Allah tahu atau nggak bisa kayak dia, dikasih kayak begini aja. Jadi terimalah apa yang Allah tentukan. Tapi begitu juga, jangan yang kaya berharap jadi miskin. Saya kalau miskin kayak dia pasti sabar. Oh jangan. Antum gak sabar. Antum dikasih kaya sama Allah karena kamu yang layak jadi seperti ini. Yang ini kamu jadi miskin, ngeluh-ngeluh urusannya. Dikasihlah dia kaya. Jadi orang kaya bersyukur dengan kekayaannya, orang miskin ikhlas dengan kemiskinannya, dan dia yakin ini yang terbaik yang Allah kasih. Maka jangan pernah ngiri dengan apa yang Allah berikan kepada saudara. Insya Allah itu gampang masuk surga. Karena kalau antum masih punya iri, masuk surga nggak bisa. Bahkan para ulama bilang sifat jelek, sifat buruk yang pertama kali dicabut ketika orang masuk surga, iri. Sifat hasud pertama kali dihilangin. Kenapa? Nikmat surga akan hilang rasa nikmatnya kalau masih ada iri. Masuk surga dapat istri 2, itu paling rendah dapat bidadari 2. Melihat temannya dapat 10, ngiri. Hilang nikmatnya. 2 ini jadi hilang gara-gara mikirin apa? 10. Ada lagi derajat lebih tinggi, ngiri. Surga kata para ulama nikmatnya hilang kalau ada iri. Bagaimana di bangku apus? Di bangku apus disetu hidupnya, irinya gede, mana bisa nikmat hidup? Makanya hilangkan sifat iri, sifat hasad. Kalian akan masuk surga dengan nikmat. Bahkan hidup kita ini jadi surga. Di rumah yang kita dapat sangat sederhana tapi hati bersih, nikmat. Melihat sebelah rumah gede, nggak ada urusan. Kita pakai motor, sebelah pakai mobil mewah, biasa. Nikmat hidupnya. Itulah kata Rasulullah, engkau menjadi hidupmu di surga kalau tidak ada ini. Tapi kalau ada ini, surga pun tidak ada rasa nikmat. Subhanallah. Dimanapun kita hidup akan menjadi nikmat tanpa iri, tanpa hasad. Tapi dimanapun kita hidup tidak nikmat ketika ada hasad. Insya Allah kita semua hatinya bersih dari dendam, bersih dari sifat iri. Amin. Maka insya Allah kita akan masuk surga dengan mudah. Amin. Yang terakhir, yang ketujuh, sampainya ampunan Allah. Orang yang masih tidak tegur sapa, musuhan, ampunan gak nyampe. Ini hadis Sahih Muslim. Tuftahu abwaabul jannah yaumal itsnin wal khamis. Dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Dan Allah memberikan ampunan, fayaghfiru likulli abdin la yusyriku bihi syai'an. Allah akan memberikan ampunan kepada setiap orang yang minta ampun selama dia tidak melakukan kemusyrikan, illa kecuali rajulan kana bainahu wa bainahu syahna, kecuali seseorang yang masih musuhan dengan saudaranya. Maka Allah katakan apa? Andiru hadaini hatta yastalha. Tunda ampunan untuk 2 orang ini sampai mereka berdamai. Jadi kalau kita masih tidak tegur sapa, amal-amal soleh kita itu masih mandek. Ya Allah, makanya kalau kita nggak mau maafin, masih menjaga dengan permusuhan kita, hati-hati, amal antum tertunda. Apa pesan yang belum nyampe juga tertunda. Iya, kalau masih hidup, tiba-tiba mati belum memaafkan, ini akan bahaya. Maka pikirkan kalau mau nggak ngasih maaf orang. Saya nggak maafin, kenapa? Karena dia begini-begini. Apakah kamu mau ampunanmu tertunda? Amal ibadahmu itu yang tadi nyampe jadi nggak sampai gara-gara kamu masih apa? Masih bermusuhan. Hatta yasqaliha, sampai mereka berdamai. Yang satu sudah berdamai, yang satu nggak ngasih maaf, yang sudah minta maaf dapat ampunan, yang ini belum. Seperti yang dikatakan dalam hadis yang tadi. Ini adalah hadis Sahih Muslim. Diulang sampai 3 kali oleh Allah. Andiru hadaini hatta yasqaliha. Andiru hadaini hatta yasqaliha. Andiru hadaini hatta yasqaliha. Kata Allah, tunda malaikat ampunanku, jangan dikasih dia sampai dia berdamai. Tunda kata Allah. Berarti benar-benar itu menunda apa? Ampunan. Maka jangan sampai kita tidak memaafkan. Dan yang ke-8, yang terakhir ini ternyata mengingat kelebihan saudara kita yang sedang kita musuhan. Sedangkan maka nggak suka sama dia, mau maafkan dia biar gampang. Wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan kelebihan keutamaan di antara kamu. Saya musuhan sama dia, saya nggak demen. Kenapa? Dia cemberut dulu sama saya. Ya udah, jangan diingat cemberutnya, tapi di luar cemberut apa baiknya dia? Oh, tapi dia itu suka bantu orang. Udah, maafin dia karena dia suka bantu orang. Ingat yang kebaikan.
Jangan yang diingat cemberutnya doang. Dia memang cemberut sama saya, tapi sama orang lain senyum melulu. Ya udah maafin karena senyumnya dia sama orang lain. Mungkin sama kita ngeliat muka kita gak cocok kan dia sama pandangan dia. Jadi jangan dilihat cuma satu sisi, lihat sisi apa ya. Tapi dia dipelit sama saya. Ya tapi saya lihat semua orang lain sedekah. Berarti ini kelebihannya banyak. Udah kekurangan dia sama saya maafin. Amalnya banyak sama orang lain banyak sedekah. Cuman saya mandang saya doang pelit. Jadi lihatlah kebaikan, jangan melupakan kebaikan musuhmu itu. Kalau kita melihat jeleknya mulut susah kasih maaf. Tapi kalau kita ingat dengan kebaikan musuh kita, apa yang tidak kita sukai, itu akan mudah memaafkan. Inilah resep-resep untuk bisa memaafkan, dan semoga sekali lagi Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menjaga silaturahim kita, dan semoga silaturahim kita ini menjadi sebab Allah mudahkan kita dapat ampunannya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari hadis Abu Muhammad Jubair bin Mut'im. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, wa fi riwayat Sufyan yakni qati'ar rahim. Rawahu Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi Allah, wala aqwa ala naril jahim. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirudz dzambil azim. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu.
suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas dari